Lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang sifat wahdaniyah. Sekarang bagian sifat kudrot halaman 39. Sifat kudrot halaman 39. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqihi ta'ala al-qudratu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala yujidu biha wa yundimu. Wajib hak Allah sifat kudrot. Kudrot itu artinya kuasa. Allah wajib berkuasa. Kudrot yaitu sifat terdahulu yang menetap di zat Allah. Dengan sifat ini, dengan kudrot, Allah menciptakan semua, menciptakan sesuatu dan melenyapkannya. Jadi kudrot artinya apa? Allah maha kuasa. Kudrot, Allah maha kuasa. Penjelasan sifat kudrot, sifat nomor 7 dari sifat wujud. Dari sifat kudrot sampai kalam itu disebut sifat ma'ani. Dari mulai kudrot sampai kalam disebutnya sifat ma'ani. Kemarin ya, di awal-awal kita bahas sifat yang wajib di Allah semuanya berapa? Sifat yang wajib adanya di Allah semuanya ada berapa? 20 yang wajib itu ya. Sifat yang wajib di Allah 20. Bareng. Wujud kidam baqa muhalafatul lilhan. Ininya biar matinya lama pan. Layarnya nih 30 menit gitu, matinya dilamain, jangan semenit. Sok di sini aja. Biar 30 menit aja, biar paling lama. Sami'an basiran mutakaliman. Sifat yang 20 dibagi 4. Sifat yang wajib di Allah itu yang 20 dibagi berapa? 1 nafsiyah. 1 apa? Nafsiyah. Ini udah nih, kita ulang-ulang aja ya, biar mudah-mudahan jadi tambah ingat. 1 sifat nafsiyah. Isinya berapa nafsiyah? 1 doang, wujud ya. Sifat nafsiyah isinya 1, yaitu sifat wujud. Kedua salabiyah. Kedua apa? Salabiyah. Ini udah ya, sifat yang menghilangkan makulat. Salabiyah itu ya. Makulat itu apa? Omongan, perkataan, ucapan yang tidak pantas kepada Allah. Nah itu ya. Makulat itu adalah perkataan yang gak boleh diomongin kepada Allah. Itu namanya makulat gitu ya. Sifat salabiyah, sifat yang menghilangkan makulat, artinya begitu ya. Isinya berapa salabiyah? 5 salabiyah mah ya. Dari kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Nah beres tahu, kemarin wahdaniyah sudah selesai ya. Sifat salabiyah yang 5 udah beres. Nah sekarang sifat ma'ani. Nafsiyah, salabiyah, yang ketiga sifat
ma'ani. Isinya berapa? 7. Sifat ma'ani isinya berapa? 7. Dari mulai kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, sampai kalam. Jadi dari kudrot ini kita akan mulai membahas tentang sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat yang wujud, yang dapat dibuktikan dan dapat dilihat. Sifat ma'ani itu gitu ya. Di situ ya penjelasannya. Sifat yang wujud, yang dapat dibuktikan dan dapat dilihat. Isinya 7. 2. Wajib menurut akal Allah punya sifat kuasa. Akal ngerti kalau Allah berkuasa, akal kita nggak ngerti kalau Allah tidak berkuasa. Lemah berarti ya. Kalau Allah tidak berkuasa itu berarti Allah lemah perlawanannya ya. 3. Sifat kuasa di Allah kodim. Kodim itu berarti nggak ada permulaan. Dari dulu nggak ada permulaan. Namanya kodim. Tidak didahului oleh apes, tidak didahului oleh ketidakmampuan. Sifat kuasa di Allah tetap tidak sewaktu-waktu atau tidak diselingi dengan ketidakberdayaan. Jelas. Kodim tetap nggak ada ujung. Karena Allahnya juga kan sama, maka sifatnya juga sama. Begitu ya. 4. Kudrot termasuk sifat ma'ani. Yang tadi sifat ma'ani 7. Kudrot, irodat, ilmu hayat, sama, basor, dan kalam. Dan semua sifat ma'ani punya 3 ta'aluk. Apa itu ta'aluk? Pertalian. Ini istilah-istilahnya jangan diingat-ingat ya, takut ibu-ibu puyeng. Udah penjelasannya aja ya. Jadi ta'aluk itu adalah talian, kaitan. Jadi semua sifat ma'ani punya kaitan, punya pertalian. Namanya ta'aluk. Ada berapa pertalian ta'aluknya? 3. Ada 3. Ta'aluknya nih 3. 1. Ta'aluk ibadah, artinya kegunaan. Kegunaan sifat kudrot apa sih? Gitu ya. Fungsinya sifat kudrot itu apa? Nah, itu namanya ta'aluk ibadah. Fungsinya. Kedua, ta'aluk ta'diyah, sasaran. Yang kena oleh kudrot siapa aja? Ya. Yang nanti kena oleh kekuasaan Allah itu siapa aja? Itu ta'diyah namanya. Kemudian marotib, tingkatan. Tingkatan kekuasaan Allah itu seperti apa? Nah, itu ya. Jadi 3. Kegunaan, sasaran, tingkatan. Ini ta'aluk dari sifat kudrot. Ada 3. Satu-satu. Nomor 5 kita bahas ta'aluknya nih. A. Ta'aluk ibadah, kegunaan kudrot. Kegunaan kudrot itu untuk mewujudkan sesuatu yang diciptakan dan untuk menghilangkan kembali disebut ijad dan idam. Halaman 40. Jadi fungsinya kudrot Allah. Tadi kudrot Allah itu artinya apa tadi? Kuasa. Fungsinya kekuasaan Allah itu apa? Fungsinya T2. Perhatiin, fungsinya T2. 1 mengadakan, yang kedua mentia. Nah, itulah fungsi kudrot. Ini nih pelajarannya buat kita nih ya. Dari materi ini nih yang harus kita pahami ini. Artinya begini, tidak ada makhluk Allah satupun yang tidak ada di bawah genggaman kekuasaan Allah. Nggak ada. Ini harus kita yakin ini. Ini kita semua makhluk Allah ini semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Dan dengan kekuasaan itu Allah bisa mengadakan kita dan bisa mentiadakan kita. Ibu-ibu sekarang sehat apa sakit? Sehat. Sehatnya ada apa kagak ada? Ada sekarang ini ya. Yang ngadain sehat kita siapa? Dengan sifat kudrot. Dengan sifat kudrot Allah mengadakan kesehatan kita. Jangan sampai begini, saya mah ngejaga pola makan, saya mah ngejaga istirahat, saya mah olahraganya rajin, saya mah pikirannya juga dibebasin, makanya saya mah wajar sehat G. Nah,
Jadi seakan-akan sehat itu bikinan diri kita. Hati-hati ya. Bukan. Kesehatan itu bukan dari kita, tapi dari kudrotnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sehat bakal ada selamanya apa kagak ada? Sehat kita nih, sekarang kan sehat nih ya. Ini tuh bakal ada selamanya apa bakal hilang? Bakal hilang. Nanti yang ngilanginnya juga kudrot Allah. Karena fungsi kudrot mah begitu, ngadain, ngilangin. Itu. Saya nggak mau hilang sehatnya, nggak mau hilang, pengen sehat terus saya mah, nggak mau hilang sehat, karena hilang, kalau sehat hilang kan jadi sakit, nggak mau sakit saya mah. Makanya kita hati-hati banget, makanan dijaga, istirahat semua dijaga supaya sehat. Nggak bisa. Kalau kata Allah hilang sehatnya, sakit aja udah. Nah ini ya, ini kalau nggak diterapin ke hati kita repot kayak beginian ya. Makanya ini iya sehebat apapun kita ngejagain kesehatan, kalau udah waktunya hilang sehat, hilang. Karena kita nggak bisa ngelawan kudrat Allah, nggak bisa. Orang sakit mulu, berobat kemana-mana, sakitnya pengen hilang, pengen sembuh berarti kan dia. Berobat kemana-mana, udah dokter, udah herbal, udah dipijit, udah refleksi, udah alternatif, udah apa aja dah. Saking pengen sakitnya hilang. Kalau kata Allah nggak hilang, nggak bisa kita ngelawan kudrat Allah, nggak bisa. Udah sakit aja kamu mah kata Allah, mau gimana? Nggak bisa dilawan. Ini kalau kita tidak meyakini ini, stres kita sakit. Ya Allah, kok nggak sembuh-sembuh ya? Ya terus emang yang bisa nyembuhin siapa? Udah berobat sana sini, udah jual ini, jual itu, duit udah habis, kok nggak sembuh-sembuh? Kalau nggak ngaji ini, stres kita. Ya Allah. Tapi kalau kita kesini mah iya ya, obat nggak bisa nyembuhin. Mau sehebat apapun, kalau kata Allah sakit kagak ada, sehat kagak ada. Kan mudah-mudahan jadi lebih pasrah kita teh ya, lebih pasrah, lebih sabar, lebih tawakal. Kan tambah bersih hati teh kalau begitu ya. Kalau nggak begini ngegerutu mulu kita ya, putus asa mulu kita ya. Udah mah sakit tambah dosa, naudzubillah jadinya ya. Jadi rugi 2 kali jadinya ya. Tapi kalau diobatin sama kayak beginian tuh nih mudah-mudahan gitu ya. Anak udah dikemanain, pengen baik, pengen nurut, pengen pinter. Ya kalau Allah kagak mau dengan kudrotnya mau gimana? Udah. Kalau nggak ingat kesini kita, udah lu emang lu mau udah kagak bisa diatur, udah kan jadi gitu ya. Tapi kalau ingat kesini makan ingat kewajiban kita mah ikhtiar, kewajiban kita mah usaha, hasilnya itu milik Allah. Nah, udah aja kita mau apapun hasilnya, emang tugas saya mah ikhtiar aja udah kita. Dan tidak pernah menuntut hasil dari setiap upaya yang kita lakukan, karena hasil mutlak itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrotnya. Tapi walaupun kagak diobatin, kalau kata Allah sembuh. Berapa nggak diobatin, obatnya kayak kagak mahal-mahal. Tapi kalau kata Allah sembuhnya ada, dengan kudrotnya sembuh ada. Kagak ngaji-ngaji, kalau kata Allah pinter. Ngaji mulu tiap minggu, kalau belet aja kita kan gitu ya. Susah, kita nggak bisa. Kalau kagak inget ini kita ngaji kagak ngerti mulu, udah capek, berhenti, bosen, nah begitu jadinya. Kalau nggak inget kesini kita jadinya ya. Enggak, mudah-mudahan dari pemahaman kudrot pelan-pelan. Oh iya, ingat bahwa fungsi kudrot itu untuk mengadakan dan mentiadakan kita, makhluk-makhluknya. Yakin kita ke situ jadinya, percaya kita, iya ya udah, yang penting saya ikhtiar, usaha, gitu. Dan kita nggak bisa ngelawan kudrotnya Allah, kekuasaan Allah nggak bisa. Terus nomor 2 B, takdiyah, sasarannya siapa nih? Sasaran kudrot, yaitu semua keberadaannya yang mungkinul wujud. Berarti makhluk ya, mungkinul wujudnya kita. Jadi kita lah ini yang kena oleh kudrotnya Allah. Kita semua nih mungkinul wujud kita disebutnya ya. Kemudian C,
ta'aluk marotib, tingkatan sifat kudrot kepada sasarannya, kepada makhluk. Ada berapa? Ada 7. Itu mohon maaf ya, kalau yang bawa pulpen sambil diperbaiki. Jadi bukan 7, sebetulnya 8. 8 itu. Jadi bukan 7 fase, tapi ada 8 tingkat. Jadi gini, ibu-ibu, Allah teh maha kuasa mengadakan dan mentiadakan makhluknya, kan begitu ya. Kudrat itu pemahaman begitu nih, pahaminya begitu dulu. Kudrat artinya Allah maha kuasa. Kuasa untuk apa? Mengadakan dan mentiadakan makhluk. Tinggal sekarang urutannya, nah gitu ya. Urutannya kudrat itu dari mana ke mana. Nah ini nih. Ini perhatiin ya, nih rada-rada lumayan. Ini perhatiin nih, supaya paham. Kita ngaji pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Walaupun rada-rada dalam dikit, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja dijelasinnya. Karena ini kaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, urusan akidah kita, urusan tauhid kita, biar kita punya obat sendiri buat ngobatin hati, gitu ya. Kalau obat puyeng, tahu nggak obat puyeng? Tahu. Obat sakit gigi tahu nggak? Tahu. Pokoknya obat-obat jasmani, obat badan mah gampang, kita udah banyak ketahui ya. Dokternya juga udah hebat-hebat. Tapi kalau obat hati tahu nggak? Obat hati kita ya. Ada yang tahu tapi kadang tahu dia susah meraktekinnya. Ada yang tahu tapi udah diobatin tahu sembuh tahu kagak. Padahal hati mah nomor 1. Badan kita sehat atau sakit tergantung hatinya. Hatinya tukang iri, tukang dengki, tukang ngegerutu, kagak sabaran, udah migrain mulu hidupnya. Bener, itu mah hadis Nabi. Ya, itu mah hadis Nabi. Kata Nabi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu sehat, baik, maka semua badannya, tubuhnya jadi sehat, jadi baik. Apa itu segumpal daging? Al-qalbu, yaitu hati. Hati itu namanya ruhani. Jadi sebetulnya kalau badan kita, jasmani kita, luar kita pengen sehat, sehatin aja ruhaninya, hatinya, dalamnya, batinnya sehatin. Cuman ini kan jarang yang tahu caranya, jarang yang tahu obatnya. Kita sibuk ngobatin luar mulu hidup kita. Luar mulu diobatin. Ini migrain ngapa ya? Ini darah tinggi ngapa ya? Ini stroke ngapa ya? Ini itu. Padahal coba aja sehatin aja dalamnya. Sehatin aja dalamnya ini. Maka itu udah nggak usah diobatin ke dokter spesial, udah nggak usah dioperasi, sembuh. Nabi yang ngomong gitu mah, di hadisnya jelas gitu. Sembuh. Saya kan sering nyontoin ya. Kenapa sih orang gila nggak ada yang sakit kan gitu? Orang-orang gila itu yang suka telanjang di pinggir jalan itu, yang suka kehujanan, kepanasan, yang tidurnya di mana-mana, yang makannya juga dari tong sampah, yang ngerokoknya juga puntung. Secara lahiriah, secara zohiriah harusnya paling parah sakitnya orang gila. Karena istirahatnya nggak tertentu, makanannya nggak diurus kan gitu ya. Harusnya. Tapi kapan kita ngelihat ada orang gila meriang, batuk, pilek. Kemarin zamannya corona, ada orang gila kena corona? Kagak ada. Sehat. Kenapa itu mereka sehat-sehat? Ya itu ternyata boleh luarnya dia dibilang gila sama kita, tapi ternyata hatinya sehat. Paling sehat orang hati itu adalah orang gila. Kita, kata orang, kita disebutnya orang normal, orang waras. Tapi hati kita sebetulnya gila. Lebih gila daripada orang gila. Kata orang kita teh orang waras, orang sehat, dilihat luarnya mah ya, tapi hatinya ya Allah sakit, hati kita mah sakit. Daripada gila ngedengerin aja dulu dah kita dah. Jadi dalam diri kita yang penting harus kita jaga ternyata ruhani kita. Karena ruhani itu yang menentukan jasmani kita, batin kita yang menentukan lahiriah kita. Jangan sibuk mengurusi jasmani, mengabaikan ruhani. Lebih baik sibukin diri kita ngobatin ruhani agar jasmani ke bawah sehat, ke bawah baik.
Apa penyakit rohani? Banyak banget di dalam tasawuf itu ya. Takabur, ria, iri, dengki, sum'ah, sombong gitu ya. Itu penyakit, banyak dah penyakit-penyakit kayak gitu ya. Penyakit hati. Nah itu yang ya kayak orang gila. Apa ada orang gila itu yang sirik kan gitu ya? Sirik sama temennya. Nggak ada orang gila itu kan ya, yang sirik kan itu ya. Orang gila berdua ngerendeng, orang gila berdua ngerendeng. Yang satu makan, yang satu kagak makan. Apa yang kagak makan sirik sama dia? Enggak, dia tawa-tawa aja gitu. Tapi kita nih yang katanya waras, kalau tetangga beli motor baru, beli mobil baru, hati kita gerah kan itu ya. Jadi sebetulnya yang waras itu siapa kan gitu ya. Nah ini yang membuat kita sakit akhirnya kan gitu ya. Orang gila, kalau kita depan orang gila, kita kata-katain tuh orang gila, kita kata-katain, kita ejek, kita hina, dia senyum-senyum aja, nggak bakalan marah. Tapi jajal kita dimaki-maki orang, difitnah, kesel banget, dongkol banget gitu. Ini hati yang sakit kan begitu kan ini. Gampang kesinggung, gampang emosian. Orang gila kan nggak ada gituannya. Oke, sehat dia, sehat. Iya. Sebetulnya yang gila itu kita sebetulnya ya. Luarnya doang sehat kita mah ya, dalamannya kacau ya. Ya. Jadi kembali lagi ini kita jelasin pelan-pelan. Ini teh pemahaman tentang perjalanan kudrat Allah kepada kita nih para makhluk gitu ya. Ini kita pahami supaya kita bisa memahami seperti apa sih kehidupan kita di bawah genggaman kekuasaan Allah. Semuanya 8 ya, semuanya 8 bukan 7. Satu apa itu? Suluhi kodim, kemampuan sifat kudrat dari dulu untuk mewujudkan sesuatu sebelum sesuatu itu diciptakan. Sesuai firman Allah Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi artinya begini ya. Kekuasaan Allah itu udah dari dulu, nggak ada permulaan gitu ya. Beda sama kita nih. Kita mah kadang disebut kuasa kalau sudah ada bukti karya. Oh ini dia kuasa nih bikin itu. Kenapa? Karena itu udah ada tuh bikinannya. Nah gitu kita mah ya. Harus ada bukti baru dibilang kuasa. Allah nggak nunggu begitu. Allah itu kuasa setelah menciptakan makhluk-makhluknya. Enggak, Allah. Kekuasaan Allah mah udah dari dulu, nggak ada permulaan sebagaimana zat Allah kan begitu ya. Ini harus kita yakini begitu ya. Tentang suluhi qadim gitu ya. Nomor 2, apa 2 itu? Nah, ini nomor 2-nya ini salah, maaf ini ya, salah tulis. Jadi nomor 2 itu adalah nomor 3. Qabdoh awal, nomor 2-nya itu ya. Jadi nomor 2 itu nomor 3 ya. Qabdoh awal. Qabdoh awal. Genggaman Allah dengan kudrat yang pertama kali dalam keberadaannya, atau Allah menggenggam manusia di dunia sekarang dalam hidup sementara. Oh, maaf. Ini penjelasannya juga ini ya, salah tulis juga ini ya, salah tulis ini. Jadi qabdoh awal itu begini. Kekuasaan Allah menentukan semua yang akan ditakdirkan sebelum kita diciptakan. Qabdoh awal itu begitu ya. Itu salah ininya tuh. Salah penjelasan juga nomor 3. Jadi kan sebelum kita diciptakan ke alam dunia, Allah teh sudah menyusun, menentukan apa saja yang akan terjadi kepada diri kita. Kan begitu ya. Itu kapan ditentukannya, di mana disusunnya, disebutnya tuh di Lauhul Mahfuz, kan gitu ya. Di Lauhul Mahfuz. Kan semua yang akan terjadi kepada diri kita itu semua sama Allah sudah dicatat, sudah ditulis, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu apa? Kata bahasa kita mah papan bor aja gitu ya. Lauhul Mahfuz itu papan bor ya. Papan bor, papan tulis kalau kata kita ya, tapi jangan disamain kayak makhluk ini karena ya, ciptaan Allah yang beda sama kita ini ya.
Jadi papan tulis, lauh mahfuz itu papan bor, papan tulis, tempat nulis. Nulisnya pakai apa? Di sifat bako kemarin di bawah udah kita bahas ya. Yang nulis di lauh mahfuz itu apa disebutnya? Kolam. Sebutnya kolam ya. Kolam itu pulpen, pena, kolam ya. Jadi nulisnya di lauh mahfuz, papan bornya, papan tulisnya. Nah, kapurnya, spidolnya kolam. Namanya kolam. Ada berapa yang ditulis di lauh mahfuz? Ada berapa macam? Yang Allah tulis di lauh mahfuz itu ada berapa macam? Garis besarnya aja, globalnya ada berapa? Pertama Al-Quran. Ya, yang Allah tulis di lauh mahfuz itu yang pertama Al-Quran. Pertama ya. Yang kedua takdir. Yang kedua apa? Takdir. Takdir itu adalah ketetapan Allah untuk kita. Ini yang disebut dengan qobdoh awal. Kekuasaan Allah menyusun, menulis segala yang akan ditetapkan kepada seluruh makhluknya sebelum kitanya ada. Belum ada kitanya ya, belum diciptakan. Tapi itu rencana sudah ditulis rapi sama Allah. Tahu gampangnya gini ya, kayak sutradara, produser mau bikin film, kayak begitu dah. Sutradara, produser kalau mau bikin film biasanya bikin apa dulu? Skenario, alur cerita, kan gitu ya. Judulnya dulu biasanya ya. Ini mau film judulnya apa, kan gitu ya. Menantu yang teraniaya oleh mertua lah gitu judulnya misalnya. Ya. Ya, tetangga yang julid. Nah, ya. Judulnya kan begitu ya. Udah ada judul terus bikin cerita, skenario. Sutradara biasanya penulis, Mas Hanum biasanya itu yang suka nulis itu yang hebat-hebat ya, nulis. Nah, tapi jangan disamain begitu. Ini sebuah analogi aja supaya kita bisa memahaminya aja gitu ya. Nah, Allah nih mau nyiptain kita nih semua nih, kehidupan di dunia ini. Nah, sebelum kita diciptain tuh ditulis dulu di lauh mahfuz. Allah mau nyiptain manusia sekian miliar. Burung berapa, terus berapa. Allah nyiptain Ibu Siti misalnya. Ada Ibu Siti nggak di sini? Hah? Oh, banyak Siti ya. Ya udah Siti aja lah. Allah mau nyiptain seorang perempuan namanya Siti. Nanti ditulis di situ tuh umurnya berapa tahun, jodohnya sama siapa, punya anaknya berapa. Itu ditulis semua rapi dah di lauh mahfuz itu ya. Ditulis semua sebelum kita ada, itu udah ditulis. Sebelum itu para artis syuting, main film, skenarionya pasti udah jadi, kan gitu ya. Kan begitu dulu tuh, ditulis semua. Bahkan yang akan terjadi entar itu tulisannya kan udah ada semua padahalnya. Udah rapi itu. Yang bakal terjadi besok itu semua udah ada. Kita matinya kapan, lagi ngapain, di mana, ada semua tulisannya itu. Kita bakal punya cucu berapa, ada, udah semua. Termasuk malam ini. Yang ngaji malam ini. Ini jangan disangka nggak ada tulisannya di lauh mahfuz. Ada ini udah. Udah ditulis ini sama Allah. Yang ngaji malam ini jumlahnya sekian, duduknya di sini, warna kerudungnya ini. Ih benar ini mah benar ini mah ya. Ini benar. Ini wajib kita yakini gitu ya. Semuanya ditulis ya, warna bajunya, semua duduknya, semua ditulis. Nggak ada satupun yang terjadi di muka bumi yang nggak ada tulisannya, nggak ada. Wa ma khalaqta hadza batila. Semua yang aku ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Maksudnya sia-sia itu apa? Nggak ada tulisannya, nggak ada perintahnya, nggak ada. Semuanya udah tertulis rapi, tercatat, semuanya udah semua. Di lauh mahfuz itu ya, semuanya udah ada. Nah itu namanya qobdoh awal. Dan itu masih bisa dirubah. Catatan di lauh mahfuz itu masih bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah mau hapus catatannya terserah Allah. Allah mau tetapkan juga ya terserah Allah, karena Allah yang punya lauh mahfuz. Jadi masih bisa dirubah. Makanya kita disuruh ngedoa kan itu ya. Itu teh takut ada takdir yang jelek, dengan doa mudah-mudahan dirubah jadi baik. Kita disuruh sodako, takut ada bala yang mau turun, dengan sodako jadi ditolak balanya. Kita disuruh silaturahmi,
takut besok kita meninggal dunia. Kan kalau sekarang silaturahmi mah dipanjangin umurnya. Nah itu mah tugas kita selaku makhluk untuk ikhtiar bagaimana kita bisa merubah takdir, gitu ya, merubah ketetapan dan ketentuan Allah, gitu ya. Makanya kita dikasih kesempatan untuk melakukan ikhtiar. Contoh, ibu-ibu lapar apa kenyang? Sekarang, ini lapar apa kenyang sekarang? Beda-beda lah ya, ada yang lapar, ada yang kenyang. Kalau ada yang lapar, itu lapar disebutnya takdir. Lapar tuh ya, ya udah takdir kita lapar. Tapi Allah menawarkan ikhtiar, mau nggak kamu kenyang? Itu tawaran ikhtiar disebutnya ya, syariat namanya. Laha makasabat wa alaiha mak. Nah itu ikhtiar. Kata Allah kalau kamu mau kenyang, usaha dong. Makan, ngemil, ngebaso, apa aja terserah, gitu kan? Bisa nggak perut lapar terus tiba-tiba kenyang? Nggak bisa, nggak bisa. Itu nggak sunatullah kalau begitu. Kalau mau kenyang, mau nggak mau lah harus ikhtiar. Nah itulah yang disebut merubah takdir teh begitu. Padahal takdirnya teh lapar. Tapi lapar ini bisa dirubah. Dengan apa? Dengan ikhtiar makhluk, dengan usaha makhluk bisa. Apa bisa dengan makan, apa terserah. Sakit, takdir. Tapi bisa dirubah jadi sehat. Tapi kitanya harus mau ikhtiar. Nah itu ya, salah satu gambarannya kayak begitu, gitu ya. Itu semua yang dicatat di Lauh Mahfuz. 3 apa 3? 3 nomor 2 3 ya. 3 nomor 2 tanjiji hadis awal itu ya. Yaitu kontak kudrot yang pertama kepada suatu benda untuk mewujudkan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Bareng baca. Wa iza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukup dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadi. Gini ibu-ibu, qadha awal adalah catatan yang akan Allah tentukan di Lauh Mahfuz, namanya qadha awal itu ya. Jadi semua yang akan terjadi ditulis rapih di Lauh Mahfuz. Ini dia jodohnya masih ini anaknya sih, udah semua rapih. Kalau tanjiji hadis, ini tanjiji hadis yang ketiga nih, adalah praktek pelaksana dari catatan yang ada di Lauh Mahfuz. Contoh yang akan terjadi setelah ngaji ini nih ya, yang akan terjadi 1 jam ke depan, tulisannya udah ada belum? Udah ada. Yakini ya, yakini. Udah ada di Lauh Mahfuz. Misalnya, habis ngaji, ibu-ibu bakal kedatangan tamu yang bakal bawa duit buat ibu-ibu, misalnya ya. Di sana ditulisnya nih, barokah ngaji, ntar pulang ngaji bakal ada tamu yang bawain duit buat ibu-ibu, misalnya begitu ya, ke rumah. Ditulisnya tuh di Lauh Mahfuz. Beres ngaji, pulang ke rumah, baru nyampe rumah nutup pintu, ada yang ngetok-ngetok baca salam. Assalamualaikum. Salam. Ini Ibu Siti? Iya. Ini saya ketitipan amanah, gitu ya. Titipan amanah. Dari siapa? Dari hamba Allah, gitu ya, hamba Allah. Kemarin katanya Ibu Siti ngajuin pinjaman apa-apalah gitu ya. Nah, ini dicairkan malam ini katanya. Bukan Bang Emok, bukan ya. Nah, dari perencanaan menjadi kenyataan itu disebutnya tanjiji. Proses berarti ya, tanjiji itu ya proses dari sebuah perencanaan, planning besar di Lauh Mahfuz. Nah, Allah itu kalau ingin memproses sesuatu, caranya bagaimana? Itu tadi tuh, Allah cukup bilang kun fayakun. Atau di surah Yasin, innama amruhu iza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun. Ini
Pahami bareng-bareng sama ibu-ibu ya. Betapa semudah, seringan dan secepat itu proses Allah mengadakan sesuatu yang sudah direncanakan sama Allah. Allah cukup bilang kun. Bahasa Arab kaf dan nun. Kun itu kaf dan nun. Kun itu artinya jadilah, kan itu ya. Jadi kata Allah, jadilah. Kalau Allah sudah bilang kun, kesononya payakun. Kalau Allah udah bilang jadilah, maka kesononya pasti jadi. Jadi proses Allah mah secepat dan semudah itu. Ini yakin ini buat kita ya. Ya Allah, kemarin mah kemana-mana masih dikawal. Mobilnya juga, di mana-mana. Orang pada nyanjung-nyanjung. Kemarin tuh ya, hanya hitungan menit, hanya hitungan jam, dia langsung jatuh terpuruk sejatuh-jatuhnya. Habis semuanya. Buat Allah itu nggak sulit, buat Allah mah gampang banget. Allah mau bikin bangkrut orang yang paling kaya, cukup kata Allah bilang kun, bangkrut. Gak susah. Ya Allah, kemarin mah pinter banget, ceramah kemana-mana, panggilan kemana-mana. Wah sibuk, pokoknya jadwalnya setahun mah padat. Cukup untuk Allah mah kalau mau menghilangkan semua itu bilang kun. Dia tinggal naik motor, mau beli sate ke depan, keserempet mobil KR, nyungsep, geger otak, koma, ke ICU. Bisa gak dia ceramah kalau udah begitu? Jadwal yang padat 1 tahun bisa gak? Di ICU. Begitu mudah Allah menghilangkan kesibukan orang tersebut. Gak usah susah-susah, suruh jalan aja tuh ke Sengon. Disenggol dikit sama KR, nyungsep, jatuh kepalanya bagian belakang, stroke, ICU, koma, selesai sudah karirnya. Cuman bilang kun, selesai. Gak ada yang susah. Termasuk orang yang asalnya biasa-biasa saja, hina saja, gak dipandang sama orang, ketika akan Allah angkat derajatnya, itu pun tidak sulit. Buat Allah tinggal bilang kun, jadi dia orang yang besar, jadi orang yang naik derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Enggak ada yang susah. Ini harus jadi motivasi dan optimisme buat diri kita. Betapa kita punya Tuhan yang punya kudrat, yang proses dari kekuasaannya secepat kun. Ini ngapa kagak sembuh-sembuh penyakit saya? Kalau Allah udah pengen sembuh, nggak usah pakai ngomong begitu. Ingat ya, kalau Allah pengen nyembuhin, gitu ya. Gak usah kenapa-kenapa, mudah buat Allah, mudah. Yang kaya jangan sombong dengan kekayaan, yang punya ilmu jangan sombong dengan ilmu, karena kalau semua itu mau diambil, buat Allah gak pakai lama. Yang sakit jangan putus asa dengan sakitnya, yang lagi punya masalah banyak juga jangan putus asa dengan masalah banyaknya, karena kalau Allah sudah berkehendak ingin menghilangkan semuanya, gak pakai lama. Ini sering-sering direnungi sama kita, buat obat hati sekali lagi ya. Iya ya Allah gitu. Iya. Apa yang sulit buat Allah? Kemarin kan ya tukang teh, es teh itu kan ya, yang di pengajian salah satu dai terkenal juga ya. Orang biasa hanya digituin doang sama sang dai, orang langsung pada simpati, empati, mendapat bantuan segala. Wah, diumrohin, wah kebeli motor, subhan. Allah mau naikin derajat mudah-mudah, nggak pakai kayak kita ya, pengen jadi orang kaya, pengen dapat duit 10 juta kita mah lama banget kita makan gitu ya. Kita mah ya, tapi kalau Allah sudah berkehendak kun beres buat Allah. Nggak ada. Tuh yang kemarin baru ditangkap sama KPK, Masya Allah bandanya luar biasa, mobilnya aja berapa biji, motornya aja berapa biji, tapi begitu kata Allah, gua miskinin, kata Allah, gak pakai lama, tangkap, ambilin semua barang-barang yang disita, selesai, habis semua kekayaan-kekayaan yang kemarin dibangga-banggakan, mudah buat Allah. Secepat itulah proses Allah, itu ada di bawah semua genggaman sifat kudrat. Kuasanya Allah tuh sebegitunya. Seperti itulah kuasa Allah. Ya, sering-sering direnungi hal-hal seperti ini, kajian-kajian tauhid seperti ini, sekali lagi untuk menjadi
pelipur obat dari hati kita yang selama ini ya ngadepin takdir teh kan paling susah kita teh. Kadang nerima, kadang ya Allah gitu ya. Tapi kalau sering-sering begini mah mudah-mudahan lah gitu ya. Ada obat lagi gitu buat kita. Sampai di situ dulu para jamaah. Insya Allah nanti kita lanjutkan nomor 4 ya, nomor 4. Nomor 4. Oh, yang tadi ya. Tadi di lemah gue ada 3. 1 Quran, yang kedua takdir kita, yang ketiga ya bulan depan yang ketiganya itu ya.